Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Nabi Daya, salam kebajikan. Nah, yuk. Di sini anggota pansel yang hadir, saya sendiri Dahana Putra, ada Prof Yanto, ada Pak Maulana, ada Pak Widodo, dan Prof Basuki sedang menunaikan ibadah umroh dan insya Allah akan bergabung ya karena beliau sudah tiba di Jakarta. Dan juga terima kasih para teman-teman jurnalis yang akan meliput berbagai kegiatan seleksi anggota Komisi Yudisial. Dan perlu kami informasikan pada saat ini calon anggota Komisi Yudisial sedang mengikuti tes objektif, di mana tes objektif itu akan melihat kualitas dari calon anggota Komisi Yudisial. Di tersebut ada dua hal. Pertama terkait ada multiple choice dan juga ada pembuatan makalah ya. Setelah itu mereka akan, kalau dinyatakan lulus, maka mereka akan lanjut itu kegiatan berikutnya, yaitu profile assessment yang dilakukan oleh profesional assessment profesional ya. Kita kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengukur melihat kondisi psikis maupun juga yang lain. Setelah itu pun juga ada suatu kegiatan lain yaitu profiling ya, rekam jejak, yang tentunya rekam jejak ini akan mengetahui berbagai persoalan dan juga yang pernah dilakukan ya. Dalam konteks rekam jejak ini kami pun juga akan berkoordinasi kepada instansi lembaga terkait seperti KPK, BNN, BNPT, BIN ya, dan tentunya teman-teman civil society. Harapan kami adalah pada saat kami akan mengusulkan calon anggota Komisi Yudisial, tidak ada satu persoalan hukum yang berdasarkan informasi yang akan kami dapatkan dari berbagai stakeholder. Setelah itu pun juga ada satu tes yang lain yaitu wawancara dan juga kesehatan. Ini itu menjadi suatu tes akhir pada saat itu. Setelah itu kami akan mengusulkan 7 orang calon kepada Bapak Presiden dan juga ke DPR. Nah tentunya ini menjadi suatu hal menarik karena dari pansel 7, Presiden 7 dan juga DPR 7. Dengan demikian kami berupaya untuk mengusulkan calon-calon anggota KAI ini yang sudah clear and clean ya terhadap pelaksanaan tugas ke depannya. Saya rasa demikian sebagai pengantar awal. Mungkin ada tambahan dari Prof Yanto, Pak Widodo maupun Pak Maulana, kami persilakan. Enggak, Prof. Pak Widodo, Pak Maulana. Ya, saya rasa demikian. Ada hal yang ditanyakan teman-teman dari media? Pak, izin saya dari Kompas. Ini kan hari ini sudah ada wawancara dan interview segala macam, tapi mungkin boleh disebutkan nggak sih Pak nama-nama itu rencananya kapan bakal diserahkan kepada Presiden, dan kalau boleh sudah ada siapa aja sih Pak tokoh-tokoh yang sekarang sedang mengikuti proses ini? Ya, pertama kami informasikan saat ini jumlah cukup banyak ya, dari awalnya 236 orang. Karena kalau kita lihat informasi sejak KAI dibentuk itu ini paling banyak pesertanya. Dan kedua, pada saat tes administrasi ternyata yang lulus hanya 136 orang. 176 orang dan 50 orang dari unsur wanitanya, bisa bayangkan tuh. Jadi walaupun kami cowok semua, tapi kami pun juga sangat care terkait wanita. Inilah gender mainstreaming kami. Nah, kedua adalah semua sama semua, walaupun memang punya nama, punya satu rekod yang baik, ya pokoknya selebritis lah, tapi dalam konteks perlakuannya sama, ya. Kita memiliki suatu kesempatan sama semua calon untuk berlomba-lomba berkompetisi untuk menjadi anggota Komisi Yudisial. Jadi tidak ada suatu privilege terhadap orang-orang yang memang sudah punya cukup nama, bahkan sudah terlibat di berbagai anggota komisi, tapi pada saat kita lakukan semua equal, semua sama, akses yang sama. Demikian. Pak, kalau dilihat dari nama-nama yang lulus administrasi itu ada sebelumnya berpengalaman sebagai komisioner di lembaga lain, salah satunya KPK. Tadi profiling juga salah satunya nanti bakal menggait lembaga KPK untuk meneliti background dari para calon ini. Nantinya bagaimana Pansel memastikan tidak ada benturan kepentingan dalam proses profiling tersebut? Iya, pertama dari sumbernya kan tidak hanya KPK, dari BNN, ya dari BNPT, dari KPK, PPATK, dan juga dengan civil society.
Dan itu kan hanya sebatas informasi yang akan kami terima, tapi decision maker ada di pansel, karena pansel punya suatu ukuran terhadap berbagai standar kelulusan bagi calon anggota KY. Ya. Untuk hari ini kan ada penulisan makalah, berarti kan sudah mulai ditelaah nih apa cara berpikir atau pandangan-pandangan dari si pansel dari calon anggotanya. Kalau kita lihat sebelumnya kan cukup banyak tuh Pak, ada kasus hakim disuap lah, hakim segala macam lah, ada kebobrokan itu. Ini akan menjadi perhatian nggak sih Pak dari KY sendiri? Betul, itu kan salah satu tematik makalah yang akan dilakukan ini. Jadi kami ingin ada satu gagasan yang dari masing-masing calon terhadap kondisi pengawasan KY saat ini. Nah itulah yang kami akan saring ya dari segi gagasannya, dan juga mungkin juga ada ide-ide yang sifatnya itu dapat diimplementasikan ke depan berdasarkan kondisi yang saat ini. Pak, saya selalu dari DPRI menanya Pak, tadi Bapak menjelaskan ada 236 orang yang mengikuti tes, terus ada yang lulus 176. Nah, 176 ini apakah masih ikut tes tadi? Apakah sudah mengerucut jadi 7 orang yang akan disampaikan ke persidangan seperti apa Pak? Mekanisme, dan terus mungkin ada kriteria-kriteria khusus Pak yang akan menjadi sorotan, kan Bapak juga menekankan harus terbebas dari korupsi. Nah tadi juga ditekankan itu juga akan dicek. Nah pengetatannya seperti apa? Udah berapa orang yang akan mengikuti tahapan ini dan lucunya berapa? Ya ini kan ada 6 tahapan ya, 6 tahapan, dan saat ini ada 176 orang. Tahap kedua. Dari 176 itu tahap kedua. Ini ternyata yang ikut tes saat ini 166 orang. Jadi ada berapa orang ya? 10 orang ya, 10 orang tidak hadir ya pada saat tes ini. Nah tentunya pada saat mereka dinyatakan lulus ya tes objektif, mereka akan lanjut ke tes berikutnya. Yaitu tes berikutnya adalah terkait profiling ya. Jadi profiling ini akan melihat kondisi psikisnya seperti apa ya, dan kondisi timbuk seperti apa. Karena apa? Karena akan tergambar pada saat tes itu terkait kondisi mentalitas dia ya, psikis. Bahkan juga kita ingin lihat bahwa mereka bisa nggak menjadi teamworks-nya. Kenapa? Kalau KY itu kan sifatnya kolegial. Nah untuk itu maka penting adanya ada suatu informasi yang akan dilakukan oleh tim profesional untuk menentukan karakter dari masing-masing calon. Nah setelah itu nanti pun juga ada demikian, pada saat mereka lulus ya, tes profiling, setelah itu mereka tes terkait rekam jejak. Nah, rekam jejak itu akan mengetahui apakah calon ini ada nggak masalah hukum, ya masalah hukum, sosial maupun lain. Dengan demikian kami perlu mendapatkan masukan dari berbagai stakeholder, dari KPK, PPATK, ya dari BNN, BNPT maupun juga teman-teman civil society. Maka tolong dong bantu kami untuk menginformasikan terhadap calon-calon yang kami usulkan, supaya teman-teman civil society pun juga menginformasikan ternyata calon itu ada satu masalah hukum gitu loh. Karena ini kan kita bersama ya, kita bersama-sama untuk menjaga marwah dari hakim itu sendiri. Demikian. Cukup ya. Baik, terima kasih teman-teman jurnalis, kiranya dapat dipublikasikan dan tolong bantu kami agar kami dapat melaksanakan tugas dengan baik, dan tentunya dapat memilih anggota KY yang mumpuni dan menjawab tentang kebutuhan hukum di masyarakat. Saya rasa demikian, terima kasih. Harul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Sekarang udah setuju berarti tadi setelah